Kemudian anak-anakku, jadi selama pandemi corona ini masih berlangsung di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tuban, maka pembelajaran itu dianjurkan dengan menggunakan pembelajaran daring atau dalam jaringan, menggunakan fasilitas internet yang ada di HP kalian atau yang ada di HP orang tua kalian, seperti itu. Nah, kemudian pada beberapa pertemuan nanti kita akan menggunakan internet, yaitu Pak Kar nanti akan menggunakan Google Classroom. Nah, sebelum kita bahas Google Classroom, Pak Kar ingin menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran di kelas. Kita perkenalan dulu. Jadi mungkin bagi kalian anak-anak untuk yang kelas 4A maupun 4B itu kan kita baru bertemu, karena sebelumnya kalian kelas 3 dulu itu yang ngajar adalah Pak Afif. Nah, untuk kelas 4 ini yang ngajar nanti adalah Pak Kar. Nama Pak Kar adalah Pak Karmuji SDD MPD. Kemudian alamat menginap Pak Kar itu di Desa Sambung Gede, Gang 2, nomor 193, RT 3, RW 1, Kecamatan Merawat, Kabupaten Tuban. Kemudian rumahnya Pak Kar itu sebelah baratnya di dalam rumah. Sebelah baratnya Pasar Merak Urak, seperti itu. Nah, kemudian anak-anak, saya juga selain mengajar di SD Kebonsari juga mengajar di MTS Manbail Futuh. Untuk pendidikan saya pernah sekolah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005, kemudian juga di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2009, seperti itu. Itu saja perkenalannya. Kemudian saya sudah punya anak 2, yang satu kelas 5 SD, yang kedua kelas 2 SD. Semuanya sekolah di SD Bas Tuban, seperti itu. Baik anak-anakku, lah untuk kelas 4 nanti selama 1 semester ini kalian akan mempelajari ini, pembelajaran 1 yaitu belajar surat Al-Falaq. Kemudian pelajaran kedua nanti beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran ketiga aku anak solih, dan pelajaran keempat bersih itu sehat. Serta pelajaran yang kelima yaitu aku cinta Nabi dan Rasul. Ini pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Nah, ini, jadi untuk yang pelajaran 1 nanti anak-anak, kita akan belajar surat Al-Falaq. Itu kalian bisa memahami surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Berarti memahami keseluruhannya. Yang kedua, anak-anak nanti bisa membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Yang ketiga, kalian bisa menulis surat Al-Falaq dengan benar. Kemudian yang keempat, bisa hafal. Berarti bukan hanya bisa membaca dan menulis, tapi juga hafal khusus surat Al-Falaq untuk pembelajaran 1. Nah, nanti di pembelajaran kedua, itu anak-anak akan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ada juga Asmaul Husna, hanya 3 yang perlu kalian pahami dan dihafalkan, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Cuma 3 ini tok. Kemudian iman kepada Rasulullah. Berarti nanti anak-anak akan mengenal beberapa Rasulullah yang intinya adalah kalian memahami makna iman kepada Rasulullah, seperti itu. Kemudian di pembelajaran ketiga kita akan belajar tentang aku anak solih, ada jujur, ada amanah,
ada perilaku hormat dan patuh pada orang tua, kemudian sikap santun dan menghargai teman. Itu nanti akan kita pelajari di pembelajaran ketiga. Kemudian untuk pembelajaran keempat, itu anak-anak akan belajar tentang bersih itu sehat, yaitu kalian nanti akan diajari tata cara bersuci, baik itu menghilangkan hadas kecil maupun bersuci menghilangkan hadas besar. Apa itu yang ada berwudu, kemudian beristinja atau cawi, kemudian ada juga nah, kemudian di pelajaran terakhir, pelajaran kelima, itu kita akan belajar ini kisah keteladanan Nabi, mulai dari Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli. Nah, itu saja yang akan kita pelajari bersama di kelas 4, mulai dari pelajaran 1 sampai nanti pelajaran 5 ini. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, terus karena nanti itu pelajaran kita itu menggunakan Google Formulir, agar anak-anak nanti tidak kesulitan dalam mengerjakan. Nah, Pak Kar sudah Pak Kar sudah membuat kelas. Jadi kelasnya nanti seperti ini. Ada kelas pendidikan Islam, mulai dari kelas 4A, 4B, 5A, 5B, dan sebagainya. Ini contoh kelas kalian yang kelas 4A. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Bagi yang sudah masuk di kelas, itu nanti sudah ada anggotanya. Nah, ini kelas 4A. Kelas 4A itu anggotanya ini. Nah, tapi ini sementara adalah banyak yang menggunakan akun dari orang tua. Seperti itu. Hanya sedikit yang menggunakan akunnya sendiri. Ini seperti yang sudah dibuatkan akun sendiri ini Mas Adi Intarici atau Mas Riki, dan saudara kembarnya Mas Adi Inta Wisam. Ini sudah dibuatkan oleh orang tuanya akun sendiri, sehingga namanya sudah namanya sendiri. Kemudian ada juga beberapa yang sudah pakai nama sendiri, ada yang belum. Nah, ini kelas 4A. Kemudian saya lihatkan kelas 4B. Ini kelas 4B itu anggotanya ada 37 siswa, sudah banyak. Kalau kelas 4A tadi baru 3 siswa, mungkin ada atau sudah semuanya itu kayaknya. Ini ada 37 siswa. Nah, ini juga kelas 4B ada yang beberapa menggunakan nama akun orang tuanya, ada yang sudah dibuatkan akun namanya sendiri. Nah, besok setelah pada waktu akan pembelajaran saya akan share nama-nama ini agar diisi siapa nama dari kalian, sehingga nanti nilainya itu tidak tertukar seperti itu. Baik. Ini adalah kelas kalian. Berarti ini itu adalah kelasnya Pak Kar. Ini yang kelas 4B, kemudian ini yang kelas 4A. Nah, ini adalah kelasnya yang dipunyai Pak Kar, ini di komputernya Pak Kar. Nah, nanti bagi kalian itu yang ini belum saya posting sama sekali karena saya memang sengaja menunggu kalian. Belum ada tugas sama sekali di sini. Baik itu kelas 4A atau 4B belum ada tugas. Karena apa? Karena akan saya mulai di minggu besok ini, mulai hari Senin. Nah, untuk apa itu jadwalnya itu kalau kelas 4A itu hari Jumat. Nah, yang di hari Jumat itu khusus hanya untuk mengabsen saja. Kemudian untuk kalian belajarnya, kalian mengerjakan tugasnya, terus apa itu membaca bukunya. Di situ sudah ada, nanti saya share buku modul dan pembelajaran yang perlu kalian baca, kemudian tugas, kemudian ada video pembelajaran. Nah, itu kalian mengerjakannya bebas
Bebasnya maksudnya apa? Maksudnya nanti ada tenggang waktunya, bisa ada yang 1 minggu, ada yang tugasnya nanti baru dikumpulkan 2 minggu. Jadi kalau kalian menggunakan HP orang tuanya, itu bebas menggunakannya, misalnya orang tuanya bisanya sore ya, nanti mengerjakannya sore. Orang tuanya bisa meminjamkan HP-nya di malam hari, yo nanti kalian mengerjakannya malam hari. Namun untuk yang khusus absen kehadiran itu hanya 1 hari itu. Misalnya kalian hari Jumat, saya absen mulai pagi, batas waktu sampai jam 9 malam seperti itu, menjawab absennya itu. Nah, berarti nanti kalian itu hanya yang wajib 1 hari itu hanya absen saja. Nah, absen itu nanti mudah, nanti akan saya ajarkan bagaimana menjawab absen. Nanti tinggal klik hadir gitu saja sudah selesai. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti juga akan saya jelaskan seperti itu. Untuk kelas 4B itu hari Senin. Kemarin Pak Kadar itu sudah Pak Sareh kalau 4B ya, Pak Sareh itu sudah memberikan jadwal untuk pendidikan agama Islam itu hari Senin. Sedangkan untuk yang 4A itu oleh Pak Kadar diberi hari Jumat seperti itu. Nah, sehingga nanti anak-anak untuk absen saja itu berarti kelas 4A itu hari Jumat, kelas 4B itu hari Senin. Dan untuk mengerjakan materi dan membaca materi, video pembelajaran dan tugas-tugas lainnya itu nanti kalian bebas, yang penting tidak melebihi batas waktu yang Pak Kar berikan. Misalnya tugas itu dikerjakan maksimal 1 minggu, berarti kalau lebih dari 1 minggu kalian sudah tidak bisa mengerjakan itu. Nah, kalau yang Pak Pina, saya lanjutkan dulu ya, nanti setelah ini bisa bertanya-tanya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti yang saya kasih batas waktu pengerjaan misalnya 2 minggu, nah, itu berarti waktu mengerjakan kalian selama 2 minggu. Padahal itu nanti kalau kalian kerjakan itu tidak ada 5 menit klik-klik-klik. Kalau kalian membaca bukunya, membaca modulnya, itu kan tugasnya itu hanya sekitar 5 menit saja lah. Misal nanti ada tugas mengerjakan, misalnya Pak Kat, kalian menulis surat Al-Falaq, kemudian ditulis di buku tulis, lalu difoto, itu nanti ada caranya langsung seperti itu dari kalian. Nah, itu terkait dengan penjelasan awal tentang tugas atau materi yang ada di kelas Pak Kar ini, seperti itu. Nah, untuk cara mengerjakannya bagaimana? Nah, anak-anak bisa melihat di sini. Bentar. Anak-anak bisa melihat ini HP-nya Pak Kar. Nah, ini Pak Kar masuk sebagai siswa. Ini jadi kalian sudah yang sudah masuk di kelas Pak Kar itu pasti sudah punya aplikasi namanya Classroom yang kalian unduh atau orang tua kalian unduh dari Play Store. Kalian yang sudah masuk pasti sudah punya ya? Sudah punya. Oke, nah ini saya contohkan, ini saya belajar saya berlaku sebagai siswa ini. Ini saya klik, jadi di Classroom-nya ini diklik, kemudian ini saya mengikuti, yang saya ikuti itu di kelas di kelas 5A. Ini contoh saja. Karena yang di kelas 4 itu belum saya kasih tugas. Kalau di kelas 5 ini sudah saya berikan tugas seperti itu. Karena siswanya sudah masuk semua. Nah, anak-anak, begitu kalian ngeklik kelas kalian, ini nanti tulisannya bukan kelas 5A, tapi di sini yang 4A, yang 4B ya 4B, seperti itu. Nah, begitu kalian klik,
itu nanti anak-anak ada tampilan seperti ini. Ini namanya forum. Nah, di forum ini itu adalah di mana Pak Kar memberikan pengumuman kepada anak-anak. Jadi tak begitu kalian membuka langsung di depan sini mesti ada pengumuman. Ada absensi, ada tugas kuis, dan lain sebagainya. Ini adalah pengumuman saja. Nah, kalian juga bisa berkomentar di sini. Misalnya ini Pak Kar sebagai siswa ini ya, ingin berkomentar. Misalnya saya tulis, Pak, sampai kapan waktunya? Misalnya. Nah, ini kemudian saya posting. Nah, di sini maka masuk di komentar kelas. Nah, ini di komentar kelas. Jadi sudah ada komentar kelas dari absensi siswa pertemuan ini. Ketika diklik, dilihat, nah ini ada, ini saya yang komentar seperti itu. Nah, kalian juga bisa bertanya, komentarnya di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak, yang ada di sebelah pojok kanan bawah, itu ada anggota. Nah, anggota itu adalah teman-teman kalian. Kalau kalian klik di anggota ini, nah ini ada saya sebagai pengajar, Pak Karmuji. Kemudian ini adalah teman-teman kalian. Teman-teman kalian. Ini karena ini kelas 5A, jadi ini akun-akun yang ada di kelas 5A. Tapi ini nanti untuk kelas 4B itu juga ada nama teman-teman kalian. Nah, kalau ini kamu cari namamu di sini tidak ada karena ini kamu sebagai siswa yang mempunyai dashboard yang ada di HP ini. Jadi ini adalah nama-nama teman kamu semuanya. Ini adalah nama-nama teman kamu. Oke, saya ulangi lagi. Ini. Jadi ini adalah nama-nama teman kalian semuanya. Kemudian anak-anak untuk melihat materi dan tugas, kalian cukup mengklik ini tugas kelas ini. Tugas kelas ini diklik. Nah, diklik, maka di sini ada tugas yang sudah Pak Kar berikan. Nah, ini kebetulan adalah miliknya anak kelas 5A yang sudah Pak Kar berikan. Jadi ada beberapa, ada buku. Jadi yang paling atas ini ya, ada absensi, ada buku siswa, ada modul, ada penilaian spiritual, ada praktek membaca, ada menulis, ada kuis untuk latihan, dan terakhir ini penilaian harian. Nah ini nanti di HP kalian juga akan Pak Kar isi ini tugas kelas. Jadi misalnya untuk absen, ini saya praktekkan, kalian misalnya mendapatkan waktu absen, ini adalah absen untuk siswa kelas 5A. Saya ulangi lagi ya caranya, masuk di tugas siswa ini, di tugas kelas, kemudian absen ini diklik, sering, nah sudah, maka ini ada tampilan seperti ini. Ini tenggang waktunya hari Kamis jadi absensi pertemuan pertama hari Kamis 30 Juli. Jadi saya untuk kelas 5A nanti itu di hari Kamis 30 Juli 2020. Nah, nanti kalian yang kelas 4B itu berarti hari Senin besok. Nah, hari Senin besok itu sudah mulai saya absen. Nah, untuk absen ini anak-anak, itu kalian bisa melihat ada tulisan komentar kelas. Ini Pak Kar tadi yang komentar. Nah, Pak sampai kapan waktunya? Kalau mau kembali ke halaman absen, kalian klik tombol ini yang ada di samping pojok kiri ini, diklik. Nah, sudah. Kalau sudah, ini kalian baca. Silakan kalian isikan absensi kehadiran siswa pada pertemuan pertama hari Kamis tanggal 30 Juli sampai batas waktu pukul 21.00 WIB.
Nah, seperti itu. Jadi sampai batas waktu ini itu kalian mengisi absennya. Nah, ini nanti sebenarnya kelas 5A, karena ini saya buat sebagai contoh, ini saya postingnya hanya pagi hari dari jam 8 sampai nanti jam 9 malam. Berarti nanti anak-anak hari Senin yang kelas 4B, hari Senin itu nanti akan saya absen pagi sampai jam 9 malam. Nah, ini gunanya kenapa sampai jam 9 malam? Itu gunanya kalau kalian menggunakan HP orang tua, itu tetap bisa mengisi. Masa orang tuanya sampai jam 9 malam belum pulang, kan tidak mungkin. Biasanya kalau kerja kan sampai sore. Nah, misalnya HP-nya digunakan oleh orang tuanya sampai jam misalnya HP-nya digunakan sampai jam sore. Nah, berarti kan sore kalian bisa absen. Nah, caranya bagaimana Pak untuk absen? Cukup kalian klik yang ada tulisan hadir ini. Nah, hadir ini langsung diklik saja. Jadi tulisan hadir ini diklik. Nah, sudah, setelah warnanya jadi hijau, terus kalian klik serahkan. Klik. Nah, kemudian ada tulisan Anda tidak akan dapat membuat perubahan. Nah, berarti setelah kalian kirim, maka berarti otomatis anak-anak sudah mengisi absen. Nah, nanti ada laporannya di kelasnya Pak Kar. Jadi tinggal klik kirim ini diklik. Klik. Nah, sudah. Kalau sudah, berarti anak-anak sudah hadir, jawaban sudah dikirim. Nah, berarti ini anak-anak sudah mengisi absen siswa. Nah, penak toh absennya, tinggal klik hadir, sudah masuk. Nah, lalu kembali, ini kan absen sudah. Kemudian misalnya kalian ingin membaca bukunya, nah itu diklik kembali. Nah, kemudian misalnya ini pengen melihat buku siswa. Ini yang buku kelas 5 karena kebetulan contoh kelas 5. Nanti yang buku kelas 4 juga akan Pak Kar posting di buku kelas 4. Seperti itu. Maka diklik buku siswa ini. Pengen membaca-baca buku. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan buku paket yang dari sekolahan. Kemarin dapat ya anak-anak ya. Ada yang dapat ya. Sudah dibagi sama Pak Sareh atau sama Pak Kadar. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Yang LKS belum, tapi apa sudah LKS? Sudah, Pak, sudah. Oke, siap. Nah, ini adalah sama isinya dengan buku paket yang kalian punyai yang dibagi oleh sekolah kemarin. Buku paket atau di buku LKS. Nah, tapi kalian juga misalnya Pak, saya males melihat buku karena bukunya wis brodol-brodol saidik Pak ngarepe lah. Misalnya kalian ingin melihat di sini itu juga bisa. Caranya diklik ini, klik sudah masuk. Nah, ini Assalamualaikum anak-anak. Berikut ini adalah buku siswa kelas 4, nanti kelas 4. Untuk bahan ajar kalian silahkan jangan dibaca jika tidak ingin pintar dan berwawasan ilmu pengetahuan. Berarti kalau kalian nggak ingin pintar, nggak usah moco. Nah Pak, kalau pengen pintar, ya berarti dibaca seperti itu. Kemudian anak-anak, kalau sudah, saya ingin melihat bukunya, maka kalian klik di buku di PDF-nya ini, diklik saja, maka buku itu sudah bisa kalian baca di HP. Ini adalah tampilan HP-nya Pak Kar. Tapi karena bukunya ini PDF, bisa jadi agak lama membukanya, paling tidak ya 1 menit itu nanti bukunya bisa terbaca. Mau ditunggu apa di skip saja? Kita skip saja ya. Skip aja Pak. Oke, kita skip aja ya. Pak. Skip aja Pak. Kembali. Nah, aja, itu berarti kalian nanti bisa membaca buku lewat sini. Kemudian kembali lagi. Nah, ini juga Pak Kar memposting modul. Jadi nanti misalnya di masing-masing kelas itu Pak Kar juga sudah membuatkan modul untuk kalian. Modul itu nanti
bisa berupa PDF, modulnya bisa berupa e-book. Nah, kebetulan ini pakar di kelas 5A, 5B itu sudah saya buatkan modul berupa e-book. Modulnya seperti ini, jadi diklik kalau mau melihat modul, klik. Nah, ini ada tulisan berikut ini adalah modul pembelajaran 1 berupa e-book yang bisa kalian baca dan pelajari. Untuk tugas dan penilaian jangan melalui e-book ini, tapi melalui tugas yang sudah share di kelas. Jadi ini sebenarnya saya cukup dengan modul ini, itu sudah ada isi macam-macamnya. Sudah ada video pembelajaran, sudah ada apa itu tugas, sudah ada ulangan dan lain sebagainya di e-book ini. Tapi ini hanya sebagai bahan bacaan saja. Jadi kalau pengen lihat ya diklik, kemudian diarahkan masuk ke browser kalian. Kalau browsernya pakai apa itu, ini HP Oppo, jadi browsernya browser bawaan yang ada di HP Oppo. Nah, ini bukanya juga butuh waktu karena kebetulan saya ini di luar ruangan, sedangkan apa itu wifi-nya berada di dalam, sehingga membukanya membutuhkan waktu juga seperti itu. Sinyalnya rada mendrip-mendrip. Baik ya, itu cara membukanya. Langsung saja saya kembali saja karena saya skip saja. Nanti pokoknya begitu kalian buka nanti ada modulnya. Misalnya nanti saya memberikan modul. Nah, kemudian anak-anak ini nanti saya memberikan ada penilaian sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial. Jadi begitu kalian klik, nanti muncul seperti ini. Assalamualaikum anak-anakku yang dirahmati Allah. Berikutnya bentuk tugas untuk penilaian sikap. Jadi sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual itu adalah sikap yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sikap sosial itu yang berhubungan dengan sesama manusia, baik itu keluarga maupun pada masyarakat. Nah, ini caranya diisi. Caranya mengisi bagaimana, Pak? Nah, ini yang penting. Caranya mengisi itu kalian klik di lampirannya, ini diklik jurnal penilaian sikap, itu kalian klik. Nah, setelah diklik itu masuk di Google Formulir. Jadi masuk di sini. Di jurnal penilaian sikap ada. Nah, ini nama lengkap itu juga langsung kalian disuruh mengisi. Langsung mengisi nama lengkap. Misalnya nama Azriel Wanda siapa? Misalnya gitu ya. Kemudian ke bawah nomor absen, misalnya nomor absennya 7. Kemudian ke bawah misalnya kelas 4A misalnya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, kalau sudah, ini ada penilaian tentang sholat fardu. Nah, ini penilaian sikap ini saya gunakan biasanya untuk 1 minggu atau 2 minggu. 2 minggu, jadi kalau subuhnya selalu ya dijawab selalu, diklik selalu. Kalau duhurnya selalu ya selalu, asar selalu, maghrib selalu, isya selalu. Nah, itu. Ini misalnya selalu. Nah, itu kalian isi sesuai dengan keadaan kalian. Kemudian mengaji. Lah, mengaji ini juga kalian isi. Misalnya sudah mengaji Al-Qur'an ya ditulis Al-Qur'an surat apa sampai ayat berapa. Tulislah jilid dan halamannya atau nama surat atau ayatnya. Misalnya Azril tadi sudah sampai Al-Qur'an di surat Al-Maidah misalnya. Maidah ayat misalnya ayat 10 misalnya. Nah, seperti itu. Itu diisi atau Al-Maidahnya pakai G. Nah, atau misalnya baru sampai jilid ya ditulis jilid misalnya jilid 6 halaman 6 misalnya, seperti itu boleh. Nah, kemudian ini juga ada hafalan surat pendek. Surat pendeknya sudah hafal sampai mana? Misalnya baru, Pak, saya baru surat Al-Ikhlas misalnya.
Al-Ikhlas. Ya ditulis Al-Ikhlas gitu saja. Kemudian ada di bawahnya ini juga membantu pekerjaan rumah. Merapikan tempat tidur sendiri. Kalau selalu ya klik selalu. Kalau mencuci baju sendiri, oh Pak, saya sering Pak mencuci baju sendiri ya selalu atau sering. Mencuci piring selesai makan, Pak, saya sering Pak. Menyapu lantai saya sering Pak, diisi sering semuanya. Terus akhlakul karimah, membaca basmalah mau mulai pekerjaan. Misalnya apa-apa maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, berarti selalu. Saya berdoa Pak sebelum mengaji. Wah, selalu. Pak, saya bersedekah Pak, walaupun itu sedekah saya berupa senyuman kepada orang lain. Kalau pagi itu saya suka ngasih senyum kepada mama saya. Wah, selalu. Atau bersedekah, misalnya ada pengemis yang datang ke rumah, Pak, selalu saya kasih, ya selalu. Berperilaku jujur dimanapun, wah Pak selalu Pak saya, wah, seperti itu. Kemudian ini protokol kesehatan, Pak saya itu selalu memakai masker, wah selalu. Saya mencuci tangan Pak tiap hari, karena kalau nggak cuci tangan, mama saya itu ngomel-ngomel seperti ambulan Pak, wing 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 wing, seperti itu. Selalu. Kemudian saya juga berolahraga Pak, saya makan makanan sehat. Nah kalau sudah dikirim ceding, sudah. Nah begitu dikirim, itu anak-anak akan mendapatkan skor. Maka lihat skor, ring. Nah sudah, wah saya dapat 85 misalnya. Atau nanti ini kalau diisi selalu itu biasanya isinya 100. Tadi ada yang mungkin bakar settingannya apa tidak saya isi, tadi ada yang tidak saya isi. Nah, setelah itu anak-anak, kamu melihat skor itu langsung di screenshot. Nah, caranya screenshot gampang toh, bisa toh klik tombol apa itu power sama tombol ini folder yang bawah diklik. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah dapat screenshot. Nah, sudah. Kalau sudah kamu screenshot, kamu kembali di tombol bawah ini, yang back ini dikembali. Jadi tombol bawah kembali lagi, balik ke tugas tadi. Nah, di sini. Ini yang penting. Setelah kalian mengisi, itu kan ada di bawah, paling bawah ini di HP kalian ada tugas Anda. Nah, tugas Anda ini itu diklik ya anak-anak ya, diklik centing. Nah, sudah. Terus ini ada tugas Anda ditugaskan. Jadi kalian screenshot tadi tidak dikirimkan ke WA Pakar, tapi dikirim di kelas kalian agar nanti kalian mendapatkan nilai langsung dari sini. Seperti itu. Kemudian ini ada tambahkan lampiran. Tambahkan lampiran ini diklik. Nah, kalau sudah di bawah ini anak-anak, di bawah ini itu ini tadi kan kewan. Ini kan kewan. Saya manis apa? Mana tuh Yusuf. Gua tuh yang lu nambah sopo. Lho, kayak ngono tuh. Nggih. Ini enak ya. Jadi tambahkan lampiran. Nah, kalau sudah tambahkan lampiran, itu kan tadi kalian sudah men-screenshot. Nah, cari di file ini, file screenshot ini diklik, file ini diklik. Nah, maka ini akan langsung diarahkan ke screenshot tadi. Lah, screenshot tadi diklik. Jadi yang screenshot tadi diklik sudah. Kalau sudah, bentar, masih loading. Nah, ini berarti screenshot tadi sudah masuk di lampiran kalian. Lalu langkah terakhir, kalian bisa memberikan komentar pribadi di sini, misalnya. Pak, misalnya, apalah terserah kalian, misalnya mau komentar apa, misalnya
mau terima kasih Pak, misalnya gitu. Terima kasih Pak, misalnya seperti itu bisa. Lalu ini diklik yang apa? Oke, sudah. Kalau sudah, misalnya ini berarti kan sudah dikasih komentar. Kalian komentarnya boleh bertanya, boleh apapun, terserah. Pokoknya kalian mau tidak komentar juga tidak apa-apa. Kemudian klik serahkan. Nah, ada tulisan 1 lampiran akan dikirim untuk penilaian sikap spiritual. Serahkan. Nah, berarti anak-anak sudah menyerahkan tugas untuk penilaian sikap. Nah, kalau sudah, kembali. Pak, saya sudah capek, berhenti, boleh. Dilanjutkan nanti juga boleh. Nah, kemudian di sini ada tugas menulis surat atin. Nah, menulis surat atin, ini kalian diklik, sudah. Nah, tulis ini. Berikut ini adalah tugas menulis surat atin. Silahkan kalian lihat contoh yang ada di modul. Jadi modulnya itu ada surat atin atau di buku. Kemudian silahkan kalian tulis seperti contoh di buku tulis atau kertas HVS. Kemudian kalian foto. Nah, berarti anak-anak nanti karena pelajarannya surat Al-Falaq. Misalnya nanti saya suruh menulis surat Al-Falaq. Maka anak-anak menulis di surat atin. Ini yang atin ini kan kelas ya ini kan kelas 5 Tana. Dan nanti kalian kelas 4 itu surat Al-Falaq. Misalnya di buku tulis bisa, di kertas HVS bisa. Atau Pak, saya tidak punya kertas HVS, tidak punya buku tulis. Nah, misalnya saya ingin menulis di kertas apapun, nah itu boleh. Ya sebentar, saya kok ada telepon. Saya Pak, sekedap Pak. Ngapunten. Ini. Lah, kalau sudah kalian tulis, wis bar ditulis ya di kertas, di buku, di apapun pokoknya nanti nulis surat Al-Falaq misalnya seperti itu. Nah, di bawah ini ada tugas Anda. Tugas Anda ini diklik centing. Nah, kalau sudah ini kepanasan. Siapa ini nyoret-nyoret ini? Ya. Ada yang coret-coret di layar. Kalau sudah, anak-anak, kalau sudah, ini kalian klik ditambahkan lampiran. Kalian wis bernulis ya tadi ya. Klik tambahkan lampiran. Nah, kalau sudah, maka di bawah ini ada ambil foto. Ambil foto ini diklik. Setting. Nah, maka HP-mu itu secara otomatis diarahkan untuk memfoto. Nah, ini misalnya ini saya memfoto tugas menulisnya tadi. Lah, ini saya misalkan ini hasil tulisannya Pak Kar. Nah, misalnya ini hasil tulisannya Pak Kar ya. Saya foto, saya klik, sudah terfoto. Kalau sudah terfoto, ini ada, sebentar nak ya, saya tak ngangkat telepon sebentar ya. Halo, assalamualaikum Pak. Ngapunten menika nembe ngisi nganu kula kelas nganu sekedap. Mangke kula telepon malih nggih. Oh nggih ngapunten. Nggih. Nggih, assalamualaikum. Mana tadi? Hilang fotonya. Saya ulangi lagi. Ini misalnya hasil tulisannya Pak Kar. Nah, lalu difoto. Cekling. Sudah. Kalau sudah, ini tulisan surat Al-Falaq kalian sudah difoto. Di sini ada tombol apa itu silang sama centang. Kalau silang ini berarti menghapus foto. Kalau centang ini berarti menyetujui, maka yang centang ini diklik. Diklik. Nah, sudah. Kalau sudah masuk pada berarti tugas menulis surat Al-Falaq tadi itu sudah siap untuk dikirim kepada Pak Kar di kelas Google kita. Bentar, masih loading.
Agak lambat karena kebetulan ini wifi-nya kita pakai untuk Zoom dan untuk internet yang ini, sehingga agak lama sebentar. Nah, sudah. Nah, berarti ini adalah surat Al-Falaq yang sudah kalian tulis dan sudah dilampirkan. Nanti akan Pak Kar koreksi. Ini semuanya tugas ini nanti akan Pak Kar koreksi secara manual dari kelas kita. Nah, nanti akan Pak Kar beri nilai seperti itu. Nah, kalau sudah menulis surat Al-Falaq, kemudian sudah difoto tadi, kemudian mau diberi komentar, Pak, mohon dikoreksi, misalnya gitu, boleh. Atau Pak, maaf, tulisan saya sangat bagus, maaf, tulisan saya sangat bagus. Misalnya seperti itu. Atau tulisan saya kurang rapi, misalnya. Tulisan saya kurang rapi. Mohon dikoreksi. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah lalu klik serahkan. Serahkan diklik. Ini serahkan ini ya, itu diklik serahkan. Nah, ada tugas satu lampiran akan dikirim, serahkan. Nah, berarti anak-anak sudah menyerahkan tugas, yaitu berupa menulis surat Al-Falaq. Loh, penak toh? Nah, itu bisa diadakan kapan saja, di mana saja, sambil perjalanan, sambil kalian dijak makan-makan sama orang tuanya, atau sambil bubuk di kamar, itu bisa. Nah, seperti itu. Kemudian kembali lagi ya, kembali di back. Lihat tugas yang belum dikerjakan. Nah, ini berarti sudah membaca buku, modul penilaian sudah. Ada praktek membaca surat At-Tin, ini kelas 5. Nah, ini misalnya kalian nanti surat Al-Falaq, praktek membaca. Assalamualaikum anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian membaca modul, buku siswa, serta video pembelajaran. Jadi nanti kalian saya berikan video pembelajaran, cara membaca surat Al-Falaq. Nanti seperti silahkan kalian membuat rekaman bacaan, kemudian kalian kirimkan. Nah, itu bisa kalian kirimkan berupa video, bisa kalian kirimkan berupa rekaman audio saja atau rekaman suara saja. Caranya bagaimana? Caranya kalian tetap masuk di tugas Anda paling bawah ini. Tugas Anda diklik, kalau sudah lalu tambahkan lampiran, kemudian rekam video. Itu kalau mau berupa video. Nah, untuk mudahnya ya rekam video saja, atau kalian merekam sendiri pakai rekaman suara saja tanpa video, bisa. Nah, misalnya rekam video ya nak ya, kalau rekam video diklik, rekam videonya diklik, klik. Nah, maka ini sudah otomatis nanti akan merekam. Misalnya kita buat misalnya ini Pak Kar misalnya ya, mau rekaman. Maka diklik seperti ini. Nah, sudah mulai merekam ini surat Al-Falaq misalnya membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, misalnya seperti itu. Hanya satu ayat saja saya contohnya ya. Kemudian diselesai. Nah, kalau sudah, kemudian ini ada tombol apa ini silang sama centang, dipilih yang centang. Nah, berarti ini menunggu untuk dilampirkan di tugas. Sambil menunggu, nah anak-anak bisa sambil jajannya dimakan ya nak ya, atau membawa minumannya diminum dulu sambil menunggu loading ini. Iya. Sebentar, masih loading.
lama ya. Karena sinyal saya bagi-bagi banyak sekali sehingga karena kebetulan di dalam anak-anak juga memakai sinyal sehingga rebutan sinyal. Atau ini kita skip saja ya? Aja Pak. Ah, kita skip saja. Pokoknya intinya ngono. Setelah itu lalu serahkan. Pokoknya setiap ada tugas serahkan. Nah, itu praktek membaca surat Atin. Berarti harusnya kalau tadi sudah terkirim, ini warnanya tidak hijau lagi. Berarti yang masih hijau itu anak-anak belum mengerjakan seperti itu ya, atau belum membacanya, atau belum mengkliknya, belum menyerahkan seperti itu. Nah, kemudian misalnya ini ada kuis latihan. Kuis latihan ini kuisis kayak game, jadi anak-anak untuk latihan sebelum mengerjakan penilaian harian. Namun latihan ini juga Pak Kar kasih nilai, sehingga nanti ini untuk tambahan nilai kalau penilaian harian kalian nilainya kurang maksimal, misalnya seperti itu. Nah, caranya diklik di kuis latihan. Silakan kalian kerjakan kuis ini sebagai latihan. Nah, ini ada kuisnya. Kalau kalian menggunakan HP, maka diklik mobile link melalui kuis ini. Kalau kebetulan misalnya anak-anak menggunakan laptop, ada yang punya laptop, maka klik yang web link ini. Karena saya menggunakan HP, saya klik yang HP. Di kuisis mobile link yang atas ini ya, diklik. Nah, lalu diarahkan menuju kuis. Nah, masuk ke kuis, kemudian kalau kalian belum pernah sign up kuis ini, itu nanti kalian disuruh untuk mendaftar akunnya dulu. Misalnya langsung saja nanti pakai akun Google, klik saja. Misalnya saya gunakan yang akun Google yang ini. Apa? Di orang gawa tripod aku. Tanggane ketep. Lho lah aku dhisik orang gawa blas kok. Hah? Itu ada pancing jajal golek itu kono. Mohon maaf anak-anak. Ada ini izinkan. Nah, ini karena untuk masuk di kuis ini biasanya menggunakan akun. Nanti kalau akan pakar setting yang tidak usah daftar-daftaran, langsung mengerjakan saja. Ya Pak, rumit Pak pakai akun. Ya, ini misalnya namanya, ini adalah nama akun saya. Misalnya nanti karena kalian menggunakan milik orang tua, namanya diganti. Ganti di sini, di tombol ini ya, diklik, kemudian ganti. Misalnya Azriel. Jadi kalian harus mengisikan nama agar nanti Pak Kar dinilainya itu ada namanya kalian. Misalnya Azriel Waranda misalnya. Warandra misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, lalu ini masukkan email tidak usah karena ini pilihan langsung oke. Lalu ini di bawah ini ada mulai kuis, maka kuisnya dimulai. Nah, oh iya, saya tidak masuk karena bagian dari Classroom. Tidak bisa, pokoknya nanti masuk saja, kemudian langsung main. Setelah main nanti sudah selesai, nanti ada nilainya anak-anak. Nah ini ada 100% akurasi, itu berarti nilaimu 100. Jadi nanti nilainya itu berdasarkan ini. Nah kalau sudah, nanti juga bisa kalian screenshot, di screenshot lagi. Nah sudah, kemudian biarkan saja. Kalau sudah, kalian kembali lagi tadi di kelasnya. Nah ini, kalau sudah, tugas Anda diketik, kemudian lampirkan,
dicari di file, kemudian screenshot yang kedua tadi. Sebenarnya saya sudah ada laporan secara otomatis, tapi ini untuk memudahkan, misalnya nanti nama kalian itu sesuai dengan akun. Nah, setelah ini lalu serahkan. Nah, diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti sudah mengerjakan pekerjaan telah terkirim. Nah, berarti sudah. Tinggal terakhir. Ini dilakukan itu misalnya tidak harus saat itu juga. Misalnya ingin penilaiannya, wah waktunya masih lama 2 minggu. Saya kerjakan besok saja kalau ada waktu luang misalnya, boleh. Pokoknya bebas kalian mengerjakan atau nunggu mama saja boleh. Tapi diusahakan soalnya itu dikerjakan sendiri, tidak mamanya yang mengerjakan ya nak ya. Jadi itu agar apa? Agar nanti yang pinter kalian, bukan mamanya yang pinter. Nah, jadi, ini di bawahnya, ini diklik penilaian harian. Nah, di penilaian ini itu sudah saya hubungkan langsung ke masuk Google Formulir. Jadi langsung masuk ke sini, kemudian dikerjakan. Misalnya nama, gantian misalnya siapa namanya? Pak Azril terus, saya belum tahu nama-namanya. Nah, misalnya namanya Aldi misalnya, Aldo misalnya. Kemudian kelas 4A, nomor absen misalnya nomor 7. Maka berikutnya. Nah, ini nanti soalnya itu juga sangat mudah-mudah dan hanya sedikit ya anak-anak ya, biasanya 10 lah maksimal. Nah, misalnya ini adalah miliknya kelas 5. Saya jawab ya misalnya. Saya jawab sembarang saja, misalnya saya ngawur jawabnya, misalnya saya ngawur menjawabnya, nah, nanti tinggal klik saja pokoknya anak jawabnya, klik. Ini saya ngawur jawabnya ya, jadi saya klik saja agar cepat. Nah sudah selesai, 10 soal sudah saya kerjakan, lalu kirim. Di bawah ini ada tulisan kirim. Nah, sudah. Kalau sudah, nanti kalian sudah bisa melihat skornya. Atau membuka tugas melihatnya lagi. Lihat skor misalnya. Waduh, dapat 50. Nah, misalnya dapat 50. Nah, ini kalau kalian sudah berlatih di kuisis tadi, insya Allah ini dapat 100. Karena soalnya juga mudah-mudah. Nah, sebelum kalian kirim, itu dikoreksi terlebih dahulu. Jangan sampai sudah dikirim nilainya 50, dikoreksi dulu baru nanti setelah yakin baru dikirim. Karena jawaban pertama ini itu yang akan pakar masukkan dinilai. Sehingga kalian harus teliti, hati-hati. Nah, ini sudah di screenshot sedik. Sudah. Pak kok screenshot terus Pak? Iya, ben penak biar nanti ini kalian menyerahkan tugas langsung saya nilai seperti itu. Enak nanti. Kalau sudah kembali. Nah, setelah kembali ke sini, mana tadi? Di tugas Anda ini diklik. Nah, dilampirkan. Pak, nilaiku tak lampirkan. Tadi dapat 50. Nah, ini dilampirkan. Kemudian kalau sudah lampirannya sudah masuk, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, lalu serahkan. Klik serahkan lagi. Ya, sudah. Pekerjaan sudah diserahkan, telah terkirim. Nah, berarti sudah selesai anak-anak. Nah, berarti tugas kalian sudah selesai. Nanti pakar akan memberikan nilai. Nah, untuk pakar memberikan nilai, kalian nanti bisa melihat ini. Coba saya praktekkan waktu pakar memberi nilai ya. Waktu pakar memberi nilai. Nah, ini adalah kelas 5A. Nah,
Ini tadi itu pakar sudah menilai. Oke, ini oh 4A bukan, yang 5A tadi ya. Kelas 5A. Contoh saja ya. 5A. Nah, itu tugas kelas. Nanti anak-anak saya akan tahu siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, seperti itu. Misalnya ini absen. Absensi. Nah, sudah menyerahkan 3 anak, yang 31 anak belum. Siapa saja yang hadir nanti pakar melihat di sini. Pakar melihat di sini, misalnya saya lihat siapa saja yang sudah mengerjakan, yang sudah menyerahkan. Nah, ini ada 3 anak. Ada 3 anak yang hadir, yaitu Afik Rizky loh. Ternyata ini sudah diisi sendiri oleh Afik sama Reva, anak kelas 5A, sama Pak Karmuji tadi yang isi tadi loh, sudah. Kalau sudah, kita lihat lagi, misalnya tadi tugas apa itu yang praktek membaca ya. Nah, nanti pakar punya laporan seperti ini. Ini ada praktek membaca. Saya lihat tugasnya. Ini di punyanya pakar. Dan kalau di kalian tidak ada, siapa saja yang sudah menyerahkan. Nah, ini sudah ada semuanya. Ada Afik menyerahkan, ada Fikriya Rahma sudah menyerahkan. Ini ada apa itu? Ada teman-temannya yang lain dan ada tentunya ada pakar yang sudah menyerahkan tadi. Sebentar, tak cari ini pakar. P. Nah ini, pakar Muji tadi sudah menyerahkan toh. Nah ini buktinya. Jadi nanti pakar akan melihat seperti ini. Jadi kalian yang hasil rekaman tadi akan pakar lihat. Kemudian nanti akan saya nilai. Nah ini adalah tugas. Nah ini nanti kalau ini karena saya sedang pakai Zoom sehingga ini agak lama. Nah ini pakar tadi yang rekaman tadi tak dengarkan dengan sungguh-sungguh, tak teliti bacaannya. Kemudian kalau sudah, nanti pakar akan memberikan nilai di sini. Nah, ini agak lama karena memang loading. Pakar akan menilai di sini. Wah, sangat bagus misalnya. Tak kasih nilai 100. Oh, iyalah, wong pakar sendiri ya tak nilai 100. Nah, terus ini akan saya kembalikan. Loh kok 1000? Kakean 100. Ini saya kembalikan. Nah, ketika sudah saya kembalikan, maka secara otomatis anak-anak di HP kalian itu nanti ada pemberitahuan bahwa kalian sudah dinilai. Nah, ini saya contohkan di HP-nya Pak Kar. Di HP-nya Pak Kar itu tugas kelas atau di pengumuman itu sudah ada nilai yang sudah diberikan. Misalnya untuk mana tadi? Oh, praktek membaca tadi lah sudah. Kemudian misalnya saya kembali lagi. Kita lihat yang lainnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini kita tutup. Nah, misalnya yang tugas siswa yang mengerjakan apa ini tadi, mengerjakan nah ini yang menulis tadi nak ya. Nah, menulis tadi juga, misalnya yang menulis tadi yang menyerahkan ini sudah ada 11 siswa. Ini kelas 5A, nah, sudah menyerahkan. Nah, salah satunya yang menyerahkan itu adalah Pak Kar, yang sudah menyerahkan. Nah, ini tadi Pak Kar sudah menyerahkan. Maka saya melihat di sini, apa itu tulisannya sudah saya cek, kemudian saya nilai, misalnya saya nilai 90 misalnya, kemudian saya kembalikan ke kalian, saya kembalikan, maka sudah saya kembalikan.
Nah, maka di HP-nya Pak Kar itu untuk apa nanti ada pemberitahuan yaitu yang menulis. Nah, ini tugas Anda ini ya. Nanti kalian kalau sudah Pakar nilai itu nanti di HP kalian itu ada nilainya. Tugas Anda dapat 90, dapat 100, dapat misalnya 98 dan lain sebagainya. Jadi setiap tugas itu nanti akan saya nilai sama seperti ketika kalian di kelas sebenarnya. Kalian diberi tugas menyerahkan buku, dinilai, dapat nilai dikembalikan. Nah, seperti itu. Sebenarnya sama. Nah, oleh karena itu anak-anak, nanti karena ini sangat mudah, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan tugas, membaca materi, dan lain sebagainya, itu kapan saja, di mana saja, dan kalau sudah waktu, misalnya, Pak saya menggunakan HP-nya Mama, ya nunggu mamanya pulang, sampai mamanya nganggur, nanti bisa pinjam HP-nya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itulah kemudahan-kemudahan untuk anak-anak. Kemudahan ketika kemudahan yang diberikan oleh Google Classroom, bagaimana cara mengerjakannya dan lain sebagainya. Baik, itu ya anak-anak ya untuk penjelasan dari Pakar. Kalau ada pertanyaan monggo bisa dipersilahkan karena ini sudah 1 jam 20 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bertanya atau dari orang tua yang mengikuti monggo kalau mau ada yang ditanyakan atau memberikan masukan agar nanti ke depan pembelajaran untuk pendidikan agama Islam tetap bisa berjalan dan juga misalnya nanti kalau kalian butuh anak-anak butuh misalnya Pak saya ingin sekali-sekali nanti kita pelajarannya pakai Zoom, bisa nanti Pakar akan memberikan pelajaran lewat Zoom seperti ini, tapi tugasnya juga nanti dikumpulkannya lewat Classroom saja, mudah seperti itu ya. Ada pertanyaan anak-anak atau Bapak Ibu monggo kami persilahkan. Ini saya di luar jadi agak panas. Nah, ini muka saya kepanasan. Monggo. Maaf Pak, untuk kelas 4A itu buku paket agama Islamnya belum dibagiin Pak. Oh iya, kemarin informasi begini Bapak Ibu, untuk buku paket kelas 4A, yang kelas 4B itu sudah dihitung, yang sudah ada, yang 4A itu baru kembali sekitar 14 buku. Jadi yang sekarang anak-anak kelas 5A itu kemarin katanya itu belum mengembalikan buku atau bukunya masih tertahan di mana gitu. Nah nanti insya Allah besok akan saya cek lagi. Jadi kalau sudah lengkap itu akan kita bagikan melalui wali kelasnya, yaitu nanti ke Pak Kadar seperti itu. Nah, selain buku paket itu kan juga ada buku LKS. Nah, nanti anak-anak bahan bacaannya itu banyak. Bisa membaca di buku LKS, bisa membaca buku yang Pak Kar share di kelas materi tadi, di materi Classroom tadi, itu juga bisa seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Cukup, Bapak Ibu? Pak, maaf, berarti penilaiannya itu langsung otomatis pas di Google Classroom-nya itu dibuka, itu otomatis semua dikirim ya? Iya, nanti otomatis seperti itu, Bu. Terus kemudian nanti anak-anak itu tidak bisa melihat nilai temannya, karena memang sengaja saya sembunyikan untuk peserta atau siswa. Jadi nanti ya yang bisa dilihat hanya nilainya saja, seperti itu. Oke, jadi otomatis nanti setelah saya koreksi, saya nilai, saya kembalikan. Nah, di HP anak-anak, di HP panjenengan nanti itu ada nilai yang sudah saya berikan. Nanti otomatis nanti bisa dilihat di situ. Enaknya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi panjenengan juga bisa melihat nilainya. Misalnya nanti ada yang butuh remedi, nah berarti juga nanti saya kasih pengumuman. Misalnya ada di kelas itu ada 5 siswa yang ulangan
penilaian hariannya di bawah KKM, nanti saya umumkan lewat kelas, tapi yang melihat hanya 5 anak yang remedi itu, misalnya 5 anak. Jadi yang lain nanti di pengumuman kelas begitu membuka itu sudah ada pengumuman. Misalnya, oh namanya ini, nama anak ini, kalian silahkan nanti mengikuti ulangan susulan atau remedi. Nanti saya akan memberikan soalnya khusus untuk yang remedi, karena remedi itu soal-soal yang tidak terjawab lah. Enaknya di Google Formulir atau ulangan kuisis tadi itu sudah ada laporan mana soal-soal yang tidak terjawab, mana soal yang itu anak-anak mengalami kesulitan. Nah itu nanti sudah ada laporan sehingga saya membuat soalnya ya khusus di situ. Sebelumnya nanti akan saya tambahkan materinya seperti itu Bapak Ibu. Monggo kalau ada kalau buat kuis itu per apa ya Pak di kerjainnya? Nah, langsung nanti Bu seperti yang saya praktekkan tadi. Jadi langsung dari HP jenengan klik nanti langsung otomatis menjawab, kemudian hasilnya nanti kalau sudah selesai di screenshot seperti tadi, terus kembali masuk di tugas tadi, terus lampirkan, serahkan. Pak, maksud saya gini, kuisnya itu per bab apa pembelajaran Pak? Maksudnya kan kalau itu kan seperti kayak latihan UH gitu loh Pak. Oh iya, kuisnya nanti per pembelajaran Bapak Ibu. Jadi misalnya di pembelajaran 1 atau bab 1 itu nanti saya buatkan kuis sendiri. Kemudian ada ulangannya sendiri seperti itu. Nah, tapi kuis sama ulangan itu nanti per bab. Jadi bab 1 misalnya tentang surat Al-Falaq, ya kuisnya hanya surat Al-Falaq saja. Ulangannya ya hanya surat Al-Falaq saja. Tidak sebelum masuk pembelajaran yang lain seperti itu. Oke, monggo yang lain kalau ada yang bertanya. Berarti untuk kuis dan latihan UH itu ada jangka waktunya Pak? Oh iya, nanti itu saya kasih tenggang waktu. Jadi di situ sudah ada tenggang waktunya. Misalnya kuis itu saya kasih tenggang waktu karena untuk latihan saja. Misalnya yo unlimited, tidak saya batasi misalnya karena untuk latihan saja. Yang ulangannya itu karena per bab, dan biasanya per bab itu tergantung jumlah pertemuan Bapak Ibu. Jadi misalnya jumlah pertemuannya itu nanti harus 2 kali, misalnya 2 minggu, berarti ulangannya itu dikerjakan batas waktunya sampai 2 minggu, seperti itu. Berarti ada informasi untuk ulangannya juga diinformasikan oleh Bapak ya? Duh, ulangannya sudah otomatis saya share di situ Bu. Jadi jenengan nanti langsung melihat di tugas kelas. Jadi begitu jenengan mengklik Google Classroom tadi, langsung tugas kelas itu langsung otomatis bisa melihat. Mau mengerjakannya sekarang, mau besok, mau nanti malam, pokoknya nanti ada batas waktunya, misalnya selama 2 minggu, berarti ulangannya itu bisa dikerjakan sampai waktunya sampai 2 minggu. Mau sekarang bisa, nanti malam bisa, besoknya laginya bisa, sampai 2 minggu. Hanya 1 ulangan saja, seperti itu. Oke, Pak, makasih infonya. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Pak, mengerti Pak. Ampun, Nak. Ampun Pak, udah mengerti. Oh iya. Memang maksud saya mengadakan pertemuan ini agar kita sama-sama penak. Sebenarnya sangat enak sekali kalau kita menggunakan Google Classroom. Jadi panjenengan santai, kemudian orang tua juga tidak diburu waktu seperti kalau kita dalam ya Mbak. Dalam Mbak. Iya Mbak. Oh bukan ngomong sama saya. Kalau kita menggunakan ini kan enak, karena kalau menggunakan WA kadang-kadang ibunya itu wah gugup kabeh iki ada tugas, padahal WA-nya harus dibawa kerja. Nah, harus dikerjakan sekarang, akhirnya lah. Kalau pakai Google Classroom ini kan panjenengan nunggu ibunya pulang, nunggu ayahnya pulang, kan santai. Atau kalau anak-anak sudah punya HP sendiri juga bisa mengerjakan langsung mandiri dengan HP-nya. Tapi saya sarankan karena masih kelas 4 itu
agar didampingi orang tua. Karena kalau anak-anak tidak didampingi orang tua, ini pengalaman anak saya di SD Bas itu, disuruh mengerjakan, melihat video pembelajaran, ternyata yang dilihat YouTube yang lain, akhirnya ndelok Doraemon, lihat apa itu Dora. Harga ini. Nah, kalau tidak didampingi memang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau saya sarankan anak-anak waktu mengerjakan itu didampingi saja biar nanti anak-anak itu bisa lebih terarah, fokus, tidak gerambiang marik-marik seperti itu. Karena kalau tidak didampingi biasanya begitu megang HP bukan tugas yang dikerjakan tapi malah main game. Ada yang main PUBG, ada yang main Mobile Legends, Free Fire dan lain sebagainya. Azril itu sukanya Free Fire katanya seperti itu. Semua juga. Oh, juga semuanya. Nggih, sampun cekap Sama, Pak. kalau sudah cukup kita akhiri nggih Bapak Ibu. Nanti ini rekamannya saya share di grup kelas. Kalau nggak muat di grup kelas nanti saya share di YouTube. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa yang lain bisa melihat di YouTube saja ya seperti itu. Iya, Pak. Nggih, sampun cekap nggih. Kalau sudah cukup, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga ini menjadi manfaat kita bersama. Bapak Ibu nanti bisa mendampingi putra-putrinya dan memang karena tidak bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, harus melalui daring, maka kita manfaatkan teknologi yang sudah ada, kita tinggal memanfaatkan saja dan insya Allah Google Classroom ini adalah paling mudah dan internetnya itu paling murah. Jadi kalau pakai Google Classroom, panjenengan nanti apa itu ngirim-ngirim itu juga sama kayak ngirim WA gitu. Jadi murah, mudah dan tentunya semuanya sudah terekap di penilaian saya seperti itu. Oke, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih Bapak Ibu wali siswa dan saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang apa itu tidak berkenan di panjenengan semuanya. Nah, nanti kalau ada usul apapun bisa disampaikan lewat grup WA seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri nggih rapatnya. Nggih. Oh, nggih. Iya.